perempuan ini kan sudah lebih sedikit kan sekarang ini daripada laki-laki. Iya. Sekarang. Salam jumpa, salam sejahtera, halo sahabat setara, salam setara, semangat tangguh sejahtera. Saya Lia Maulida, kita kembali lagi bertemu di Gender Talk. Ya, Gender Talk ini adalah podcast persembahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini adalah salah satu upaya kita mengusahakan untuk bersama-sama belajar bersama tentang gender yang biasanya masih terdengar agak awam gitu ya di telinga kita atau mungkin di telinga orang kebanyakan. Gender itu apa sih? Kebanyakan juga orang taunya gender itu tentang pembedaan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Padahal yang namanya gender, kita kalau bicara soal gender, kita bicara tentang semua atau tentang kesetaraan. Tidak hanya sekedar perempuan ataupun laki-laki, tapi juga tentang persamaan hak-hak dan pemenuhan hak-hak serta juga perlindungan terhadap perempuan dan juga anak serta kalangan yang bisa kita bilang seperti kalangan-kalangan yang kayak seperti difabel ataupun juga lansia gitu ya. Nah, menjadi sebuah topik yang akan kita bicarakan bersama atau hal-hal apa yang kira-kira bisa memenuhi hak-hak bagi perempuan maupun perlindungan anak ataupun difabel dan juga lansia. Nah, pada podcast kali ini, pada edisi kali ini kita akan bicara tentang sandwich generation. Nah, ada mungkin yang pernah dengar istilah ini atau mungkin sekarang lagi hot dibicarakan sandwich generation itu apa? Yang pasti hari ini di Gender Talk kita akan membicarakan tentang sandwich generation. Nah, saya sudah kedatangan tamu, dua orang ibu-ibu cantik, asik banget ya hari ini, Sobat Setara ya. Kami sudah kedatangan tamu dari DPRD DIY, salah satu anggota dewan kita. Ini Ibu Dr. Haji Yuni Satya Rahayu, SSS Hum. Selamat apa ini ya? Selamat setara, salam setara ya. Salam setara salam Ibu. Sehat. Ya. Salam sehat juga. Penting. Benar, sekarang kita harus tetap sehat. Yang kedua ini ada kalau ini saya menyebutnya ibu apa mbak enaknya? Sama aja. Sama aja ya udah Mbak Basilika. Ya, Mbak Basilika Diah Putranti, MA PhD dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM ya. Selamat atau salam setara bagi sobat setara juga yang sekarang lagi menyimak podcast ini. Selamat datang di Gender Talk karena hari ini kita mau ngomongin tentang sandwich generation. Ini kayaknya agak bikin lapar ya. Ini sandwich gitu, menjelang makan, jam makan gitu ya. Kan orang kadang membayangkan sandwich itu langsung roti, isinya banyak gitu ya, daging macam-macam gitu kan. Nah, ada yang namanya sandwich generation ini apakah sebenarnya apa sih sandwich generation ini? Mungkin kalau dari Bu Yuni selama ini di parlemen itu pernah nggak ada membahas tentang fenomena yang sekarang ini kayak lagi banyak diomongin nih di mana-mana sepertinya. Iya, saya sebetulnya baru dengar juga ada istilah sandwich generation ini. Kemudian saya cari, saya baca-baca, oh ini penting begitu. Iya. Kita perlu membahasnya karena seringkali kan mungkin ya kita memperlakukan anak kita itu sebagai aset di masa depan begitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi beban untuk anak kita. Ya kalau anak kita kedepannya mampu, kalau tidak begitu. Saya juga kemudian jadi memikirkan begitu ya. Ini kita sudah mulai tua ini nanti seperti apa? Apakah kita akan menjadi beban untuk anak kita? Seharusnya kita bisa merawat diri kita sendiri sehingga kita bisa memutus mata rantai sandwich generation ini tadi. Saya tanya semalam tuh ke anak saya psikologi kan, tahu nggak apa itu sandwich generation? Dia menjelaskan itu. Oh, ternyata kita ini mungkin memang anak itu bayangan kita, mimpi kita itu kan anak kita ini bisa mencapai mimpinya begitu ya, yang setinggi-tingginya lah.
bisa bekerja di tempat yang baik, sekolah di tempat yang baik begitu. Tapi ternyata itu juga kemudian kalau kita tidak cepat-cepat menyadari bahwa jangan sampai kita sebagai orang tua kemudian membebankan hidup kita ini pada mereka begitu. Kalau dari segi ahli, dari sisi ahli gitu ya, tema ahli secara umum, sandwich generation ini apa sih kalau secara pengejawantahan istilah ini ya? Untuk orang awam mungkin mereka belum begitu paham gitu ya, seperti apa? Mbak, ya sebelumnya saya koreksi dikit ya, saya belum PhD jadi masih Ken gitu. Oh gitu ya. Nanti dikira kandidat. Kandidat PhD. Oke. Iya, oke. Ya, jadi sandwich generation itu ya, itu istilah umum tapi sebenarnya kalau dalam ilmu demografi ya, itu sudah cukup lama dipelajari. Jadi ada yang namanya Dorothy Miller, itu dia pekerja sosial, itu melontarkan istilah ini sekitar tahun 1980-an. Tapi konteksnya di barat tentunya ya. Jadi itu untuk istilah untuk menunjuk generasi yang terjepit gitu ya. Jadi kan sandwich itu kan menjepit di tengahnya kayaknya enak tapi kejepit-jepit gitu kan. Ya. Jadi antara generasi yang tua lansia dengan yang muda, anak atau cucu biasanya. Dan dia harus mempunyai beban secara finansial untuk menghidupi dua generasi yang tidak produktif ini. Itu kira-kira istilah sandwich generation ya. Nah, siapa yang disebut sandwich generation gitu ya? Kalau ada yang namanya Carol Abaya, itu dia membagi menjadi 3. Tapi menurut saya sebenarnya pembagian 3 ini tidak terlalu kaku ya, apalagi di Indonesia yang keluarga extended family ya basisnya ya. Jadi ada yang namanya traditional sandwich generation. Jadi dia menghidupi orang tua dan anak gitu ya. Nah, ada yang namanya club sandwich. Jadi tumpuknya lebih banyak. Gitu ya. Kayaknya enak tapi susah. Iya benar. Itu ya orang tua, mungkin orang tuanya orang tua gitu kan. Ada juga yang anak tapi juga cucu gitu kan. Ada juga yang mungkin keluarga besarnya, jadi ada ponakan gitu ya. Pokoknya dengan rombongannya itu, jadi itu klub sandwich. Terus ada lagi satu lagi namanya open sandwich generation. Jadi itu biasanya pekerja sosial ya, jadi yang dia menangani banyak lansia itu. Tapi kalau di Indonesia saya kira klub sandwich generation itu sangat menjamur ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita bilang, kalau definisinya sih sebenarnya yang terutama jadi sandwich generation itu kan generasi saya ya, mungkin 50-an gitu, generasi X sama Y, jadi milenial gitu. Tapi kenyataannya sebenarnya enggak gitu. Di atasnya ibu saya itu masih menanggung anak-anaknya juga gitu, yang tidak produktif itu misalnya. Terus mungkin yang generasi Z gitu ya, yang sekarang mungkin tapi yang sudah tua, dia juga harus bekerja, itu juga terjadi. Jadi kalau bisa dibilang bahwa ini nih kayak lapis berlapis kalau di kita ya, mungkin kalau di Indonesia ya. Nah, kalau dari segi kita melihat sandwich generation ini untuk perempuan. Nah, untuk kita tarik lagi deh, kalau kita lebih banyak kan kayaknya kalau untuk perempuan mungkin gambarannya kalau di Indonesia mungkin karena masalah kultur juga gitu ya. Kadang anak perempuan jadi sebenarnya banyak kayak kontradiktif gitu. Ada yang bilang gak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti tuh ending-endingnya nikah juga gitu kan. Gak usah aja kerja, gak usah cari kerja capek-capek, nanti juga nikah juga gitu. Nanti akan ditanggung oleh suami misalnya. Tapi pada saat yang bersamaan ketika itu dia juga harus mendukung atau menyokong mungkin orang tuanya yang kurang mampu, atau nanti setelah punya anak-anaknya juga banyak gitu kan. Nah, dalam fenomena ini nih pengaruh yang paling ini kalau di perempuan itu seperti apa Mbak, kalau dari segi kependudukan selama ini yang istilahnya apa ya, perempuan di tengah-tengah, menjadi tengah-tengah sandwichnya itu selama ini apakah ada impact yang yang kelihatan banget secara sosial itu seperti apa? Ada? Ya, memang kalau kita lihat dari struktur penduduk itu ya, itu kan usia produktif itu sekitar berapa? 47 sekian gitu.
Dan perempuan itu kalau kita turunkan di antara usia produktif itu kan perempuan itu juga mungkin separuhnya yang bekerja gitu ya. Dan sebagian besar perempuan yang bekerja itu sebenarnya sandwich generation gitu. Jadi ini adalah masalah umum untuk perempuan gitu, apalagi di negara berkembang. Dan kalau kita runut dampaknya untuk perempuan ya banyak sekali, karena perempuan kan sebenarnya punya beban berlapis-lapis ya. Jadi tidak hanya perempuan sekarang itu tidak seperti dulu hanya merawat keluarga, urusan domestik gitu ya, tapi juga harus bekerja gitu. Ditambah beban yang tadi itu yang non produktif itu. Nah, itu kan jadi bebannya itu berlapis-lapis gitu. Jadi banyak yang kemudian yang terjadi adalah stres itu sangat tinggi. Jadi yang paling kelihatan dampaknya itu stressing ya. Kalau dari parlemen misalnya, dari sudut kebijakan, apakah sampai sekarang ada tidak dari misalnya dari parlemen itu untuk entah kebijakan apa itu untuk membuat fenomena sandwich generation ini, atau mungkin mengatasi dampaknya atau seperti apa gitu, ada nggak Bu? Dari kalau yang kebijakan di DPRD ya. Kita itu membuat kebijakan dalam rangka untuk melindungi perempuan dan anak begitu. DP3 AP2 ini salah satu yang kemudian menjadi motor untuk agar peraturan daerah ini bisa disahkan. Kemudian ada berbicara tentang ketahanan keluarga begitu ya. Tapi memang kalau dalam bayangan saya, kondisi sekarang ini tidak bisa hanya satu saja sumber pendapatan di keluarga. Biasanya kan suami begitu ya, perempuan di rumah saja. Tapi kan kenyataan yang dihadapi di rumah tangga itu, ketika hanya suami yang bekerja itu tidak menutup kebutuhan keluarga. Nah, sehingga memang yang kami harapkan seluruh perempuan itu harus bekerja. Maksud saya bukan berbicara kalau di rumah itu tidak bekerja. Perempuan itu pasti di rumah bekerja, begitu ya. Kemudian maksud saya di sini adalah dia bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Mengapa harus bekerja? Karena perempuan ini kalau tidak bekerja, dia ini kurang mendapatkan penghargaan dari suami. Dianggap di rumah itu dia nggak bekerja. Karena dianggap bekerja itu adalah yang menghasilkan uang, ya kan? Suami, bahkan mungkin keluarganya, anak-anaknya ibu ini kok nggak bekerja sih, begitu. Bahkan mungkin orang tuanya dan mertuanya, begitu. Sehingga perempuan memang harus bekerja. Untuk apa? Menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Beban yang hanya ditanggung oleh satu orang, yang lainnya itu dianggap tidak dapat membantu, mendukung mengatasi permasalahan ekonomi keluarga, nah itu rentan untuk menjadi korban. Karena itu perempuan harus bekerja. Nah, di dalam kondisi yang generasi sandwich ini, saya pikir memang itu harus bekerja dan komunikasi yang baik dengan suami, begitu ya. Bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksakan pendapatan kita yang hanya seberapa, kemudian harus menanggung seluruh extended family itu, mulai Pak D, Bude, begitu kan, bule, begitu. Nah ini dia harus menurut saya ya harus membatasi juga bahwa kemampuannya hanya seberapa, ya itulah kemudian di keluarga kita ini kan jarang ya yang hanya punya satu anak begitu loh. Nah ini beban ini harus dibagi dengan anggota keluarga yang lain begitu. Saya punya mertua begitu ya, dan kita setiap bulan itu urunan begitu. Meskipun sebetulnya mertua saya ini tidak terlalu membutuhkan juga, wong punya kos-kosan begitu ya di rumahnya begitu. Nah tapi itu memang sebagai perhatian kita kepada orang tua. Bahwa kita akan membayarkan listriknya, airnya, begitu, internetnya, begitu, kebutuhan yang seperti itu yang kemudian ini akan kita sampaikan juga ke anak-anak kita. Dan itu dalam rangka apa? Sebetulnya kita pengen menunjukkan bahwa kita ini perhatian dan sayang. Selain
pas Lebaran kita pasti kumpul begitu kan ya. Nah ini adalah menurut saya kalau tidak memaksa mungkin tidak bermasalah. Problemnya adalah bahwa itu tadi kalau anak itu dianggap aset. Nah karena kemudian dianggap aset, orang tua seringkali tidak mempersiapkan ya masa tuanya, tidak punya tabungan, tidak ada kemudian yang bisa dijagake gitu untuk membantu uang bulanannya. Nah ini juga mungkin perhatian juga untuk kami yang udah 50 begitu kan. Ya itu nanti kedepannya kita nggak boleh dong nggak boleh dong kemudian membebani anak-anak kita. Bayangan saya begini ya, mungkin kita sebagai orang tua sekarang mampu, tapi anak-anak kita besok seperti apa sih? Nah ini yang kemudian sering menjadi kecemasan ya Mbak ya, anak kita ini besok bisa kerja yang baik apa enggak gitu. Nah kita mencemaskan masa depan anak-anak kita bukan dalam rangka untuk mereka menjadi aset kita, bukan. Tetapi tentu kita sebagai orang tua begitu, ketika anak-anak kita masa depan kerja di tempat yang baik, ini yang kemudian melegakan kita, ya kan? Yang melihat kalau dia sudah mandiri, sudah baik, itu kita nggak perlu cemas begitu. Orang tua ini kan cemas karena belum tahu masa depan seperti apa. Nanti bisa kerja di mana? Iya betul. Berapa sih? Betul. Nah ini PR besar ke depan bahwa ya orang tua itu perlu mempersiapkan diri, jangan kemudian menjadi beban bagi anak-anaknya. Apalagi anak-anak milenial sekarang ini kan agak individualis ya. Itu saya juga agak cemas begitu. Generasi yang individualis ini kira-kira bisa nggak ya sama dengan ketika saya memberikan perhatian kepada orang tua saya. Iya, ini mungkin fenomena yang sekarang seperti tadi disebutkan Bu Yuni gitu ya, fenomena yang pada Gen Z sekarang, istilah apa ya, anak-anak yang di bawah Gen Z ada lagi nggak sih? Mungkin ya, belum, masih kecil-kecil ya, mungkin itu nanti becomes ya, nanti mereka akan menjadi itu. Kalau kita di Indonesia mungkin kulturnya kan kultur extended family istilahnya, ketika punya keluarga, nggak cuma bapak ibu doang, nggak cuma bapak ibu anak, tapi ada pak de bude, nenek kakek gitu kan, semua seperti itu. Mungkin seperti yang disebutkan Bu Yuni tadi, bentuk perhatian. Mungkin kalau orang tua mikirnya itu bentuk perhatian anak-anak ke kita gitu. Tapi kan tidak semua pada akhirnya orang tua punya sudut pandang seperti itu ya. Berarti mungkin tingkat pendidikan, pengetahuan dan wawasan juga mempengaruhi sekali mungkin itu ya. Sehingga kalau mungkin yang punya tingkat pendidikannya cukup tinggi dan paham bahwa anak bukan aset yang nanti pada akhirnya di masa depan akan membantu atau menyokong hidupnya. Tapi kan di Indonesia secara umum banyak yang ada di posisi tidak seperti itu. Mungkin orang-orang tua yang ada mungkin tingkat pendidikannya rendah, kemudian wawasannya kurang, kemampuan ekonomi juga. Ya karena senior generation ini kan sudut pandangnya itu yang paling besar dari ekonomi mungkin ya, karena ekonomi ini. Sehingga akhirnya jadi kayak fenomena misalnya pernikahan dini jadi banyak kayaknya akhir ini kan. Jadi orang tua kadang-kadang berpikir, udahlah anaknya dinikahin aja lah biar beban orang tuanya lepas, syukur-syukur bisa nanggung. Jadi kan seperti itu. Nah kalau untuk di Jogja sendiri misalnya, dari segi demografi atau mungkin dari efek dari ini si club sandwich generation ini sebesar apa nggak Mbak kalau dari ahli sendiri melihatnya, pernah penelitian atau gimana, seperti apa gambarannya? Kalau di Jogja itu sebenarnya hampir sama dengan kecenderungan secara nasional ya. Jadi sebentar saya angkanya nggak hafal. Jadi kalau di Jogja itu kita lihat dari lansianya dulu ya. Lansia itu kan yang hidup bersama keluarga itu kan cukup besar, jadi sekitar 38% itu sama nasional sama Jogja gitu. Nah itu dampaknya apa? Dampaknya itu 100 lansia, dari 100 lansia itu hanya 7 yang hidupnya itu dibiayai dari kayak pensiun dan sebagainya. Nah sisanya itu yaitu dari sandwich generation itu gitu. Jadi 100 cuma 7.
dari 100 hanya 7 yang itu punya pensiun, punya jaminan hari tua lah gitu. Jadi yang lain itu kan yang menanggung sandwich generation ya. Itu persoalannya. Jadi dan ini angka ini mungkin meningkat selama pandemi, Mbak. Selama pandemi karena kan banyak yang di PHK dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat di Jogja ini ya terutama di kelompok miskin itu sandwich generation itu menjadi persoalan yang semakin parah gitu ya, karena kalau di recovery-nya kalau yang di menengah ke atas kan mudah ya, mereka punya tabungan, punya ini, tapi kalau yang di bawah itu kan nanti ya ujung-ujungnya utang kan ya, utang gitu, jadi masalah lagi. Padahal kalau kita pinjol. Pinjol itu tadi. Pinjol salah satu fenomena gara-gara itu. Nah kaitannya dengan tadi ada di satu sisi ada pernikahan dini, itu biasanya kelompok yang masyarakat miskin kan, tapi yang kelompok masyarakat yang menengah ke atas berpendidikan, terutama perkotaan itu kan trennya lain lagi, mereka lebih ke angka perkawinan semakin tua gitu kan, terus juga pendidikan semakin tinggi, orang lebih mendefinisikan perkawinan itu kan juga berbeda ya, jadi tidak lagi karena tuntutan sosial tapi karena cinta gitu. Cintanya itu juga sangat abstrak gitu kan. Jadinya complicated gitu. Jadi jodohnya itu nggak dapat. Jadi mereka lebih asik berkarir gitu. Jadi akhirnya ya sudah muncullah single professional women gitu kan. Jadi mereka lebih suka bekerja berkarir daripada menikah. Terus nanti kalau udah menikah itu tadi muncul lagi yang namanya child free gitu. Ya ngapain ya punya anak ya udah enjoy gitu kan. Jadi itu saya kira kecenderungan ini sudah mulai muncul di Jogja juga. Di Jogja juga termasuk ya. Saya pikir cuma di luar negeri aja, teman-teman saya yang di luar negeri yang sudah pakai prinsip child free gitu kan. Mungkin kalau prinsip ini agak susah ya diterima di kita, kultur kita yang di Indonesia gitu. Kadang-kadang saya kalau bicara sama ibu saya itu kan suka ditanya, nih temenmu yang itu di Itali anaknya udah berapa gitu. Enggak, nggak punya anak gitu. Kenapa? Ya memang mereka sepakat nggak punya anak gitu. Kok gitu? Jadi panjang nih urusannya kalau ngomong sama orang tua ya. Ya itu Mbak, anak saya baru SMP Mbak. Itu sudah berpikiran begini, aku nggak mau nikah, nggak mau punya anak, aku mau jadi anti rich aja. Kasih uang. Kaya kasih uang. Oh gitu. Cita-citanya bagus ya. Tapi kalau sekarang Mbak Lika gitu ya, misalnya menghadapi putri atau putra yang seperti itu gitu. Dalam bayangan Mbak Lika sendiri gitu kayak apa? Pengaruh kultur, masa sih anakku besok nggak nikah gitu. Biasanya seperti itu ya Bu ini ya. Anak saya juga bicara seperti itu, tapi ya saya biarkan aja begitu kan. Kaget ya Mbak ya? Iya, dulu malah dia bilang begini, kalau aku nikah nanti aku nggak mau kerja. Kenapa? Langsung saya tanya itu, kok nggak kerja? Saya bilangin, itu rentan kamu kena KDRT kalau kamu nggak kerja. Saya bilang begitu. Iya betul. Ya mungkin ini juga bisa dijadikan mungkin mendidik tanda kutip ya, pendidikan termasuk mungkin bisa diselipkan di dunia pendidikan juga mungkin untuk. Tapi sekarang ini Mbak, teman-teman saya ini kecenderungan punya anak satu loh. Ya, termasuk saya Bu. Oh iya, itu kan. Lah iya kan, artinya kan nggak seperti yang dulu orang tua kita punya anak 6, 5 begitu kan. Sekarang ini kecenderungannya seperti itu. Nah, kita ini di DIY ini jumlah perempuan ini kan sudah lebih sedikit kan sekarang ini daripada laki-laki. Oh, perempuannya lebih sedikit sekarang. Ya mungkin masih sedikitnya itu sedikit bener begitu di bawahnya begitu. Tapi memang kita ini bukan provinsi yang kelebihan penduduk itu bukan. Kita ini provinsi yang mungkin nantinya akan kecenderungan pertambahan penduduknya akan mengecil begitu. Kayaknya seperti itu. Mungkin karena ini juga kita kayaknya di Jogja kan sempat yang dibilang lansianya banyak ya di sini kan. Karena kayaknya di sini kota pensiunan kayaknya di sini kan. Orang pensiun pengen ke sini. Termasuk orang tua saya. Iya betul. Karena ini di Jogja nyaman untuk pensiunan karena antar masih saling menyapa begitu. Mungkin itu yang menyebabkan orang-orang kan suka begitu ya, yang karena orang tua itu kan dalam masa lalunya itu kan selalu guyup dengan kawan-kawannya, bertemu dengan tetangga begitu. Nah ini di Jogja ini memang kecenderungannya menjadi kota pensiunan nantinya. Angka harapan hidupnya paling tinggi, ya kan? Sehat-sehat orang tua di sini kan harus.
memang perkembangan piramida penduduk kita itu kan juga semakin menua ya. Jadi yang kalau dulu itu kan piramidanya ekspansif. Nah sekarang udah menjadi statis gitu, agak begini gitu. Jadi ya itu tadi dampak dari semua ini ya, fenomena yang kita alami itu kemudian yang terjadi itu kita menuju aging society sebenarnya. Berarti sebenarnya society atau masyarakatnya semakin menua, yang generasi barunya nggak banyak, nggak tambah. Mungkin yang sekarang dialami Jepang ya, Jepang itu kan sekarang mengalami seperti itu gitu. Mereka kelebihan lansia tapi kekurangan anak-anak hingga kemarin sempat yang saya baca, kebetulan teman saya juga ada yang barusan melahirkan di sana. Katanya ditawarin kalau mau jadi kayak penduduk sana, bukan warga negara ya, tapi mau jadi penduduk lama ya di sana. Anaknya nanti sekolah, kesehatannya ditanggung negara. Jadi siapa yang mau punya anak dibayarin negara, intinya gitu. Jadi mereka sudah ada kebijakan itu gitu. Di beberapa provinsi di beberapa ininya mereka sudah bikin kebijakan itu gitu. Mungkin secara nasional juga bakal sebentar lagi mereka akan bikin kebijakan besar. Juga karena itu tadi katanya lansianya udah terlalu banyak sekali, tapi generasi mudanya nggak ada. Karena di sana juga sama seperti fenomena yang tadi disebutkan. Mereka malas menikah karena lebih baik kerja, karena memang ekonominya tinggi sekali kan di sana, biaya hidupnya kan sangat tinggi, apalagi kalau punya anak itu tinggi sekali, makanya mereka lebih baik nggak usah lah, kalaupun mau nikah aja tapi nggak punya anak gitu. Tapi kebanyakan males nikah juga gitu karena banyak hal yang ya seperti yang kita bicarakan ini gitu kan. Saya melihat bahwa Indonesia pun akhir-akhirnya juga banyak yang fenomena ini gitu, banyak orang yang kemudian mikir ngapain. Saya kemarin sempat lihat perdebatan di media sosial tentang seorang perempuan yang sudah independen dan mapan hidupnya, kemudian tiba-tiba ada satu followernya tanya, kok nggak nikah gitu. Kemudian kalimat itu tuh menjadi sebuah kalimat yang sensitif itu, yang memicu perperangan komen setelah itu di bawahnya gitu, bahwa jadi fenomena ini nyata adanya. Terus kemudian juga sempat ada perdebatan tentang kalau udah kerja gaji pertama untuk siapa nih gitu, untuk orang tua. Kan banyak nih sekarang anak-anak kemudian bahwa goalsnya adalah dapat kerjaan bagus atau menikahi orang yang mapan, nanti endingnya adalah untuk dikasih ke orang tua nih. Nah berarti kan mindset itu masih ada nggak sih kita kira-kira caranya untuk membuat kita memang itu sudah susah untuk dihilangkan ya mindset itu, atau memang ada cara yang membuat sandwich generation ini nih nggak kemudian menjadi sesuatu yang common atau sesuatu yang wajar gitu di kita, secara mungkin di DIY khususnya ya. Ada nggak kira-kira Bu Yuni, misalnya entah mungkin cara gitu, mungkin kita suatu ketika mungkin ada kebijakan yang bisa membantu untuk merubah mindset atau seperti apa gitu? Kebijakan untuk lansia kita udah buat Mbak. jadi memang untuk menyehatkan lansia begitu ya. Di mana itu difasilitasi di posyandu misalnya, di puskesmas misalnya, dan ada rutin kan posyandu yang keliling ke desa-desa itu hanya untuk ngecek kesehatan orang tua. Nah ini sudah ada dan menjadi beban anak muda ya sekarang ini ya, bahwa nantinya kalau kita tua begitu ya usia, dan kita sampai tua pun masih sangat sehat, ini kemudian hidupnya seperti apa? Apakah dia bisa menghidupi sendiri atau atau dia menjadi beban dari keluarga. Nah, harus diingat bahwa di sekarang ini jumlah UMKM kita ini di DIY ini 90% lebih. Artinya kan kita bisa membayangkan bahwa mereka ini hidup tidak lagi bergantung pada pensiun, ya kan? Artinya mereka ini hidup bergantung pada kreativitas mereka untuk menjalankan usahanya. Nah ini juga menjadi pertanyaan untuk kita lah, mereka ini sudah siap belum dengan masa depan, masa tuanya begitu. Apakah dengan usaha ini kemudian juga mampu menghidupi mereka ini sampai kemudian tidak menjadi beban bagi anak-anaknya. Nah kita sih tidak masalah ya dengan UMKM, malah kita dorong begitu. Bahkan karena pandemi COVID sekarang untuk kebangkitan ekonomi di DIY ini anggarannya
kita sokke semua untuk UMKM yang ada di DIY ini dan pariwisata begitu. Nah, yang mungkin menjadi perlu kita peringatkan kepada mereka adalah ya kita ini harus siap-siap untuk membiayai hidup kita sendiri. Jangan sampai kemudian menjadi beban anak cucu begitu ya. Nah, yang memang sekarang agak kesulitan ini adalah masalah kesehatan untuk orang tua ini. Biaya rumah sakit itu mahal, BPJS itu agak ribet dan susah begitu ya. Sekarang juga udah agak berubah kebijakan yang nggak semua ditanggung, ada yang nggak ditanggung. Iya, betul. Bahkan obat juga pilihan gitu ya. Obatnya yang padahal seringkali sakit itu nggak bisa dibiayai dengan yang generik tadi itu gitu. Nah, ini tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, memang kita mendorong bagaimana orang tua ini juga punya asuransi lah untuk kesehatan. Karena kalau bagi kita ini makin lama ini kan semua tubuh sakit kita ini mungkin kemarin masih kuat untuk jalan begitu, sekarang sudah rapuh semua dan itu perlu menjadi perhatian agar nanti bisa ditanggung oleh asuransi apalah begitu. Itu penting untuk diri kita sendiri begitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari kebijakan yang untuk lansia ya, Jogja kan sudah punya ya. Kemudian ada mungkin fasilitas-fasilitas yang fasilitas kesehatannya juga, lebih mudah ya, kan. Ya. Nah, kalau untuk generasi mudanya sendiri, mungkin kalau dari hasil penelitian terakhir mungkin atau untuk generasi muda kita nih yang sekarang mungkin tadi seperti disebutkan juga udah agak sedikit individualis kayak gitu. Tapi kemudian secara kultur dia tetap punya kayak tanda kutip tanggung jawab pada keluarga seperti itu. Nah, ada nggak sih upaya atau yang menjembatani lah antara dua hal yang kadang kontradiktif ini gitu? Seperti apa Mbak Dika? Ya. Sebenarnya itu harus sejalan ya antara yang generasi kita mengurus yang tua ini dengan yang mengurus yang muda ini harus harus sejalan gitu. Kalau salah satu saja kan nggak akan berhasil. Betul. Jadi dua-duanya harus bisa memutus rantai sandwich generation ini gitu. Nah, tadi Mbak Yuni sudah cerita gitu kalau kayak tadi jaring UMKM banyak sekali itu kan bentuk jaring pengaman sosial ya. Sebenarnya pemerintah sendiri kalau bisa tidak semata-mata itu gitu. Jadi memang harus ada perluasan lagi gitu untuk skema-skema perlindungan sosial gitu untuk untuk lansia terutama ya. Jadi ya dana pensiun, ya asuransi hari tua, ya kesehatan dan seterusnya itu harus gitu. Itu yang dari sisi lansia. Nah, dari sisi yang muda ini kan masih jauh gitu ya. Tapi supaya mereka aware gitu ya bahwa nantinya tidak masuk dalam jerat ini tadi yang nanti akan menjadi orang tua yang membebani generasi berikutnya gitu ya. Dan itu kita perlu ada literasi keuangan gitu. Jadi anak-anak ini sejak dini harus diberikan pendidikan bagaimana cara mengelola uang. Sederhana saja misalnya pengertian saving ya, menabung itu sebenarnya untuk apa? Kan kita biasanya menabung itu untuk nanti kalau udah banyak anak ingin bisa beli apa yang diingini. Jadi tidak sekedar itu gitu. Jadi lebih memikirkan nanti untuk masa depan seperti apa. Konsumsi juga harus dibedakan antara mana yang ingin, mana yang butuh gitu kan. Anak-anak kan biasanya kan inginnya saja. Nah, itu harus bisa konsumsi supaya tidak berlebihan, supaya tidak lifestyle-nya menjadi ini ya. Jadi itu sangat penting. Jadi menyiapkan anak-anak ini supaya punya literasi keuangan. Nih gitu ya. Oke. Memang sekarang memang jadi fenomena juga gitu ya. Sekarang anak muda sekarang tuh kayak suka foya-foya, habis itu nggak punya tabungan. Kebanyakan itu kemudian yang kayak memes dibilang gitu. Generasi yang sekarang ini Alpha atau yang Z ini ditakutkan nanti masa depannya dia susah memiliki rumah gitu karena memang ya kan seperti itu kan sempat kemarin yang menjadi trending ya itu susah punya rumah gitu karena dapat duitnya dipakai untuk konsumsi untuk ini itu dia nggak punya saving gitu sedangkan jalan-jalan ngomong aja udah gitu ya sedangkan kalau generasi yang dulu bapak ibu kita yang dulu kan mereka berpikirnya masa depannya harus punya ini harus punya itu gitu cuman memang seperti tadi sebutkan Bu Yuni mindset
kadang kita orang Indonesia khususnya gitu ya, kalau misalnya ngomongin soal nanti masa tuanya jaminannya apa gitu, belum kepikir biasanya ya ketika. Jadi kan kadang-kadang orang kan mikirnya gini, kamu jadi PNS aja deh biar nanti dapat pensiunan gitu kan, kerja aja jadi abdi negara aja deh, nanti ada pensiunan, ada tanggungan gitu. Tapi kan nggak dipikir juga gitu, nanti ketika pensiun juga kan beda ya, misalnya ketika masih bekerja dengan pensiun kan kondisinya juga pasti berbeda, pendapatannya juga berbeda, pasti nanti akan merubah gaya hidup juga, bahkan mungkin kadang-kadang nggak cukup juga gitu kan beberapa kasus. Nah, seperti tadi juga benar yang Mbak Lika sebutin, bahwa mungkin literasi itu sudah harus dimulai dari sekarang gitu ya. Mungkin ada nggak program dari parlemen yang diusulkan ke masyarakat gitu, bahwa ini anak muda nih mindsetnya harus berubah ini gitu, seperti itu ada nggak kan? Belum. Jadi kita ini sedang mendorong anak-anak muda itu jangan bergantung untuk jadi PNS begitu. Ya kan? Iya, bener. Karena kan itu jumlahnya semakin terbatas kan itu. Karena negara juga kita lihat sekarang untuk vaksin aja sudah kekurangan uang begitu kan. Nah, memang yang kita dorong adalah apakah misalnya siap untuk menjadi petani begitu kan. Ini dalam rangka untuk mendorong agar pertanian kita ini tetap hidup. Nah, ternyata anak-anak muda ini lebih memilih untuk suka memelihara ikan. Jadi mereka bikin kelompok-kelompok ikan itu biasanya anak muda itu. Oh gitu. Begitu, iya. Di Jogja ini? Iya. Oh. Di Sleman itu banyak kelompok-kelompok yang anak-anak milenial itu untuk memelihara ikan berapa kolam begitu. Nah, tetapi kan ini tidak cukup ya. Mungkin ini hanya sebatas kesenangan begitu, belum sampai pada bahwa ini harus dikembangkan yang hebat, yang luar biasa begitu. Nah, itu yang kita dorong ke mereka. Kemudian di DIY ini kan juga karena kota wisata begitu kan akhirnya memilih untuk menjadi pelaku-pelaku usaha begitu. Mulai kalau membuat kaos itu kan di Malioboro itu hampir banyak sekali corak-corak kaos dengan pesan macam-macam begitu ya. Ini kreativitas anak-anak muda. Kemudian mereka yang menyukai animasi begitu juga berkembang sebetulnya di DIY ini. Hanya memang kita belum sampaikan begitu ya, berbicara mengenai saving untuk mereka di masa depan ini. Dan mereka juga terkena dampak pandemi ini juga kan, udah dari tahun 2020 sampai 2021 ini kok masih terus berbicara tentang pandemi ini. Nah, ini yang memang kita dorong untuk mereka segera bangkit lagi begitu. Kita rasanya sudah sosialisasi macam-macam. Oh, kalau UKM ini deh daftar aja di link Sibakul Jogja begitu. Kita rasanya sudah menyampaikan itu. Tapi kemarin sebulan yang lalu itu saya diminta untuk berbicara tentang UKM begitu di DIY. Dipertemukan dengan pelaku usaha coffee shop gitu ya. Ternyata dia juga nggak tahu itu apa itu yang namanya Sibakul. Oh, ternyata ini banyak sekali, ini apa sih yang bisa kita lakukan begitu ya. Agar nanti kalau masuk ke Sibakul mereka ini akan mendapat fasilitas free ongkos kirim misalnya, atau pendampingan inkubator bisnis misalnya. Mereka akan mendapat pendampingan ini dari Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, ini yang kebijakan yang sedang kita jalankan, tapi belum sampai pada kamu kalau tua nanti harus punya tabungan ya, belum sampai ke itu. Iya. Sehingga memang masih perlu banyak edukasi dan juga sosialisasi yang masif ya sepertinya ya untuk urusan sandwich generation ini, karena kalau kita diamkan saja ini nanti bakal jadi semakin besar gitu ya. Iya. Kayaknya sekarang juga banyak kok anak-anak muda tuh yang ngaku dirinya udah depresi gitu. Padahal itu ada gitu ya. Terutama mungkin kalau kita ngomong soal perempuan ya tadi ya, seperti disebut Mbak Lika tadi kan, mungkin banyak akibatnya dari tekanan sandwich generation yang berada di tengah ini gitu. Terutama untuk kaum perempuan, kebanyakan tadi seperti disebutkan oleh Bu Yuni kan, banyak mungkin kaum perempuan yang mungkin sekarang nggak bekerja.
bekerja di rumah di sektor domestiknya saja gitu, tapi tidak menghasilkan uang. Kemudian akibatnya adalah dia harus mau menanggung kondisi dia menjadi inferior kan di rumah gitu setelah suami gitu. Bukannya kemudian kalaupun bisa melebihi suami, enggak, tapi kan ketika setara, harusnya kan setara ya misalnya suami istri. Akhirnya akibatnya kan banyak, ada KDRT, kemudian ya yang kita ketahui banyak sekali gitu. Perempuan tuh jadi apa ya, yang pihak yang paling rentan. Kemudian akhirnya berakibat ke anak juga, ke perlindungan anak juga. Anak jadi tidak terlindungi. Gimana? Oh iya, kemarin saya sempat disebatkan ya, apalagi kemarin katanya waktu habis pandemi, ketika pandemi ini selama 2 tahun ini, katanya semuanya meningkat sampai 300% gitu di baik itu perceraian dan dispensasi pernikahan. Berarti kan banyak pernikahan dini yang terjadi gitu kan. Jadi mungkin kita kayak butuh sesuatu yang ini ya Bu. Kalau misalnya dari parlemen sendiri mungkin butuh apa ya, kebijakan yang urgent gitu untuk ini. Seperti kira-kira ada nggak gambarannya Bu? Ngapain kira-kira? Belum ada. Mungkin kita perlu hearing ya Bu ya, perlu hearing ya. Ini mungkin dari podcast ini gitu ya, kami mengundang Anda yang mendengarkan podcast ini, mungkin kalau punya ide, gagasan, masukan untuk parlemen, untuk anggota dewan gitu ya, terkait urusan sandwich generation ini, bagaimana menghadapi atau mengatasi, gimana kita generasi ini ada di tengah, menanggung atas dan menanggung bawah dalam waktu yang bersamaan. Nah, seperti mungkin bisa loh disampaikan, dan ini mungkin menjadi apa ya, awal hearing anggota dewan untuk mendapatkan suara dari pihak umum gitu ya, dari khalayak umum yang mungkin merasakan langsung barangkali kondisi sandwich generation. Loh Mbak, jadi kalau membuat peraturan daerah itu kan memang ada inisiatif DPR, ada dari eksekutif. Tapi kalau ada masyarakat begitu ya yang ingin mengusulkan satu peraturan daerah, itu kita bisa terima dan itu bisa kita proses. Pengalaman kemarin LBH Apik yang menyodorkan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk warga masyarakat miskin dan rentan, itu kita terima dan menjadi inisiatif DPR kemudian. Jadi bisa mungkin ya, ada yang lain apalagi. Iya boleh, silakan. Mungkin sebagai triggernya bisa ditulis di kolom komen gitu, mungkin bisa nanti akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga kemudian penduduk ini ya. Oke, kita kayaknya sudah banyak sekali ngobrolin soal sandwich generation dan bikin lapar saya ngomongin sandwich terus dari tadi. Kayaknya udah jam makan juga ini udah masuk. Bu Yuni, mungkin ada hal yang disampaikan untuk pemirsa kita buat Sobat Setara? Yang jelas kondisi saat ini memang sulit untuk kita semua begitu ya. Banyak mungkin yang suami di PHK, ayah kita yang di PHK begitu. Sehingga kemudian menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga. Nah, kemudian juga harapan kami untuk anak-anak muda ini, kearifan lokal itu jangan kemudian dihapus begitu ya, karena itu juga tetap akan menyambung tali silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan hidup kita ini akan menjadi lebih berwarna kalau kemudian juga semakin banyak berhubungan dengan saudara, kawan, tetangga kita yang itu bisa mensupport kehidupan kita ke depannya. Dan memang sebagai orang tua harus mempersiapkan diri ya, bahwa kita harus punya tabungan untuk asuransi kesehatan. Itu penting untuk orang tua, asuransi kesehatan ini. Sehingga tidak hanya bergantung pada BPJS, tapi mungkin asuransi kesehatan yang lain itu juga perlu kita siapkan agar kalau sewaktu-waktu sakit kita sudah ada yang membantu begitu. Dari Mbak Lika sendiri, dari segi tim ahli gitu ya untuk kependudukan ini, kira-kira ada yang disampaikan nggak untuk Sobat Setara? Mungkin kalau kita lihat konteks sekarang pandemi ya, sebenarnya walaupun pandemi itu di satu sisi itu membuat sandwich generation itu juga semakin berat bebannya, tapi juga ada peluangnya. Jadi semacam blessing in disguise itu tadi Mbak Yuni cerita sekarang
banyak loh anak-anak muda yang apa tadi di pertanian dan sebagainya. Itu kan sebenarnya peluang itu besar sekali karena teknologi terutama ya, kata kuncinya teknologi itu juga semakin literasi digital itu sebenarnya semakin berkembang selama pandemi gitu. Nah, itu sebenarnya peluang yang cukup besar yang mungkin perlu disadari oleh masyarakat dan juga pemerintah gitu ya. Sudah ada Sibakul itu kan sebenarnya marketplace yang online itu kan peluang yang sangat besar ya, dan di sini saya kira bisa menjadi exit strategi untuk ini tadi persoalan sandwich generation ya, jadi baik untuk yang tua maupun karena orang tua juga mulai literate loh digital. Iya benar, mau tidak mau ya, kalau enggak ketinggalan jauh. Kalau datanya di BPS itu kan cukup tinggi ya, semakin terutama lansia yang masih agak muda ya. Jadi ibu saya aja tiap hari buka HP gitu kan. Ibu saya juga tuh. Ya, malah lebih getol dia malah ketimbang cucunya. Jadi selama lansia masih produktif gitu ya, itu bisa gitu kita carikan celah-celah lah, juga terutama anak-anak muda ya, ini mereka akan lebih kreatif lagi dan kalau bisa diarahkan di sektor-sektor yang memang menjadi kekuatan kita kayak pertanian dan seterusnya itu. Baiklah, jadi kesimpulan kita bahwa sandwich generation ini memang fenomena yang ada dan harus kita hadapi. Tapi untuk menghadapinya itu nanti di masa depan kita harus mulai dari sekarang ya. Literasi tentang segala hal untuk anak muda maupun yang sudah lansia tua untuk masa depannya tentunya. Baiklah, Sobat Setara, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita di General Talk ya tentang sandwich generation bersama dengan Mbak Basilika dan juga Bu Yuni. Terima kasih atas kehadirannya. Ngobrol-ngobrol kita sebenarnya masih panjang sebenarnya ya, cuman karena keterbatasan waktu kita harus pamit dulu. Dan buat Sobat Setara tentunya ikuti terus General Talk karena kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Salam Setara. Semangat, tangguh, sejahtera.